Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kembali berjumpa dengan saya Pendeta Feralina Lehiwu dalam channel Bekal Spiritual. Saudara-saudara, saya percaya bahwa kita semua saat ini dalam keadaan hidup yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saat ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan MTPJ Gemim, yaitu dalam kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16, sesuai dengan bacaan dari tanggal 20 sampai tanggal 26 Juni 2021. Untuk itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan akan menuntun kami, sehingga sebagai orang yang percaya kepadamu, kami akan hidup sesuai dengan standar kebenaran firman-Mu. Siapapun yang menyaksikan channel ini, Tuhan lawat dan jamah, sehingga kami semua semakin dibaharui lewat kuasa Roh Kudus Tuhan. Berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarnya. Amin. Sekali lagi bacaan kita dalam kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya mau katakan bahwa dalam waktu 2 minggu yang lalu saya tidak melaksanakan rekaman channel YouTube ini karena ada berbagai macam kesibukan dalam keluarga, tapi juga dalam pelayanan sehingga saya tidak melaksanakan rekaman YouTube. Dan ada beberapa viewer yang masuk di chat Facebook saya, bahkan juga WhatsApp dan menanyakan tentang keaktifan saya, eksistensi saya dalam channel YouTube ini. Namun itu tadi yang saya katakan bahwa 2 minggu terakhir ini saya tidak melaksanakan rekaman YouTube karena ada kesibukan pelayanan, tapi juga dalam kehidupan keluarga. Namun saat ini dalam bacaan di minggu yang ketiga ini, dalam MTPJ tanggal 20 sampai 26 Juni, dalam kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai 16, kembali saya rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Roma ini, pada saat Paulus menulis surat ini, ia belum pernah ke Roma. Tapi sudah beberapa kali ia berniat untuk pergi ke sana atau pergi ke Roma. Dan surat ini dialamatkan kepada jemaat Kristen Roma yang berlatar belakang Yahudi dan juga non-Yahudi. Nah, saudara-saudara, ketika Paulus menuliskan surat ini, Injil sudah diberitakan di seluruh kerajaan Romawi. Dan di mana-mana sudah timbul perhimpunan orang-orang Kristen. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak heran jika timbul banyak pertanyaan mengenai kepercayaan baru yang mereka anut itu, yang tersebar luas di seluruh kerajaan Romawi. Bahkan pada saat itu diajarkan bahwa orang berdosa dapat memperoleh keampunan sebagai karunia Allah. Nah, sehingga mereka bertanya-tanya apakah ajaran ini cocok dengan doktrin kebenaran Allah. Apakah jika Allah memperlakukan manusia atas dasar kasih karunia dan tidak menurut ketaatannya kepada hukum yang benar, mereka mengatakan bukankah etikanya hilang? Dan juga mereka khususnya bagi orang-orang Yahudi mereka mulai mempertanyakan tentang janji kepada Abraham. Apakah benar bahwa bangsa-bangsa lain akan memperoleh hak yang sama dengan bangsa Yahudi? Sehingga bagi orang Yahudi yang taat kepada agamanya, pelajaran atau kepercayaan yang baru itu nampaknya melenyapkan segala warisannya, di mana orang Yahudi ini punya pemahaman bahwa mereka meyakini mereka adalah umat yang istimewa. Di hadapan Allah mereka sangat spesial. Karena mereka adalah keturunan Abraham. Umat yang dipilih oleh Allah sendiri. Umat Israel menjadi milik kesayangan Tuhan Allah. Sehingga mereka merasa sekalipun pada awalnya mereka menganut agama Yahudi. Namun mereka memilih untuk percaya, sehingga mereka menjadi orang Kristen, disebut sebagai orang Kristen Yahudi, tapi juga ada orang Kristen non-Yahudi. Sehingga pada saat itu orang Kristen Yahudi merasa bahwa warisan sebagai umat yang istimewa itu sudah tidak nampak lagi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dengan banyak pertanyaan-pertanyaan ini, banyak orang Kristen yang baru bertobat saat itu pun, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, kebingungan.
Karena pertanyaan-pertanyaan yang ada itu, tentunya dari pertanyaan-pertanyaan ini Rasul Paulus mampu menjawab setiap apa yang menjadi persoalan mereka, apa yang menjadi masalah mereka, apa yang menjadi pertanyaan mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, sehingga Rasul Paulus menjawabnya dengan menulis surat kepada jemaat yang ada di Roma. Khusus bagian yang kita baca saat ini dalam kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai 16. Ini satu hal yang luar biasa. Di sini kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bahwa hukuman Allah atas semua orang. Namun dalam tema yang disodorkan oleh MTPJ Gemim ini bicara tentang Allah tidak memandang bulu. Itu pun dapat kita temui dalam Roma pasal 2 ayatnya yang ke-11, dikatakan sebab Allah tidak memandang bulu. Sehingga demikianlah diangkat tema ini Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya apa yang dimaksud dari tema Allah tidak memandang bulu? Kalau bicara tidak memandang bulu berarti di dalamnya mengandung makna bahwa Tuhan Allah tidak membeda-bedakan manusia. Entahkah dia orang Yahudi ataupun dia orang non-Yahudi. Entahkah dia umat yang istimewa, umat pilihan Allah ataupun orang kafir. Entahkah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di masa kini, kita punya latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda. Ada yang dari suku Sangihe, ada dari suku Minahasa. Ada yang dalam kehidupan secara jasmani, ada yang berkulit putih, ada yang hitam manis, saudara-saudara ya. Ada yang hidung mancung ke atas, tapi juga ya standar. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa Allah tidak memandang bulu. Dalam pengertian Tuhan Allah tidak membeda-bedakan manusia. Sehingga ini bicara tentang bagaimana ketika Tuhan Allah dalam kehidupan manusia yang Dia ciptakan, ketika Dia menghukum, itu tidak berlaku dalam pengertian bahwa ketika Allah menyatakan hukuman, tidak pandang apakah dia pelayan Tuhan, apakah dia orang yang setia melayani, apakah dia orang yang rajin beribadah, orang yang rajin berdoa. Tapi kalau dalam praktek hidup dia melakukan dosa, tentunya dia tidak akan luput dari hukuman Allah. Kendati pun dalam bagian yang kita baca ini, orang Yahudi merasa bahwa mereka itu sangat istimewa, sehingga mereka luput dari hukuman Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mencoba menerjemahkan, menafsirkan apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Ayat 1 mengatakan, karena itu hai manusia ini sebenarnya ini menunjuk pada orang Yahudi. Ya, di mana dikatakan siapapun juga engkau, kendati pun engkau orang Yahudi, ya, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri dan seterusnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi saya katakan bahwa orang Kristen Yahudi ini mereka merasa bahwa mereka lebih suci daripada orang kafir. Orang non-Yahudi ini dianggap, dipandang sebagai orang kafir dari orang Kristen Yahudi. Dan orang kafir itu mereka pandang sebagai orang berdosa. Orang Kristen Yahudi memandang orang non-Yahudi ini sebagai orang berdosa. Dan hal itu menunjukkan bahwa mereka menghakimi orang non-Yahudi pada saat itu. Padahal Bapak Ibu Saudara, ya, kita tahu bersama bahwa sebagai manusia kita pun tidak pernah luput dari salah dan dosa. Sehingga pada saat orang Yahudi memandang orang kafir sebagai orang berdosa, mereka tidak menyadari bahwa mereka juga melakukan perbuatan dosa. Maka dari itu sikap orang Yahudi yang menghakimi non-Yahudi ini satu hal yang salah.
Makanya Rasul Paulus menegur, waktu mereka menghakimi sebenarnya mereka menghakimi diri mereka sendiri. Karena ada pandangan dalam orang Kristen Yahudi ya, secara tradisi mereka yakin kalau masuk rumah seorang kafir, mereka menjadi najis. Bayangkan saudara-saudara. Ya, mereka mulai membeda-bedakan, ya. Di mana sebagai orang Yahudi, ya memang asli Yahudinya tidak campur ya, tidak campur-campur. Sebagai orang Kristen Yahudi, sebagai orang Yahudi, kalau pergi ke rumah non-Yahudi, mereka merasa najis, tidak boleh. Sehingga inilah yang membuat Rasul Paulus mengatakan bahwa jangan menjadi hakim bagi sesama. Karena cuma satu hakim, yaitu Tuhan Allah. Ya, pada masa ini ada banyak orang juga setel-setel jadi hakim, saudara-saudara. Ya, beda ke tukang dalam pengadilan. Tapi dalam pengertian ini ada banyak orang suka menghakimi sesama. Suka mengatai orang lain. Suka mengangkat kejahatan orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Padahal dia sendiri tidak lebih baik dari orang tersebut. Sehingga Bapak Ibu Saudara kalau ya kita dalam satu kompleks misalnya ya, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan kita apalagi orang Manado ya, Baku Birman. Ketika kita mendengar ada di satu lorong, di satu kompleks, ketika orang dengar dia sementara ada utang konyak bayar, pokoknya viral saudara-saudara. Ya, mulai karena orang itu ada utang ya, karena mungkin lesto pernah baku feyem, baku tasala, dia mulai angkat teru saudara, dia mulai bicara, dia kok tukang utang dan seterusnya saudara. Yaitu orang tersebut tidak mengintrospeksi diri, tidak berbenah diri ya, bahwa mungkin ketika kita mengatai orang lain tukang utang, padahal orang sendiri juga ya utang saudara. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus bahwa ketika orang Yahudi memandang berdosa orang non-Yahudi, mereka pikir mereka tidak pernah melakukan salah dan dosa. Sehingga Rasul Paulus mengatakan pun tidak lepas ketika menghakimi sesama padahal menghakimi diri sendiri. Makanya pesan firman Tuhan hari ini kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara yang sementara menyaksikan channel ini, Bapak Ibu Saudara yang sementara mendengar suara kami saat ini, saya sebagai hamba Tuhan mau katakan, jangan jadi hakim bagi sesama. Karena saat kita menghakimi sesama, kita tidak akan mampu mengasihi sesama. Kadang-kadang saudara-saudara, sebagai manusia kadang orang suka bicara orang-orang jahat, orang nyandak bagus, kejelekan orang lain. Kadang kita seperti itu Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari kita pun melakukan apa yang kadang-kadang kita melakukan salah, kita melakukan dosa, kita melakukan kejahatan. Sehingga kalau ada orang lain yang melakukan kejahatan, tidak usah kita jadi hakim, menghakimi dia, mengatai dia. Tetapi mari kita introspeksi diri, mari kita berbenah diri dalam kehidupan kita. Sehingga ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa selumbar di mata orang boleh orang lia, tapi balok di mata sendiri nyandak orang lia. Artinya apa? Kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang lain, orang kurang lia-lia, orang pesalah. Tapi kadang kesalahan besar yang orang lakukan, orang sembunyi-sembunyi saudara-saudara. Ya, sehingga hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kalau kita dalam keadaan bersalah, mari bertobat. Kalau orang lain melakukan kejahatan, jangan sok-sok jadi hakim. Jangan sok-sok angkat teru, karena orang pun tidak pernah luput dari salah dan dosa. Namun saat orang melakukan dosa, mari orang bertobat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Tadi yang pertama, jangan jadi hakim bagi sesama.
Tapi juga yang kedua, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa hiduplah dalam pertobatan. Di sini bagian firman Tuhan di ayatnya yang keempat mengatakan bahwa maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan yang kita jalani saat kita melakukan kesalahan, apakah kita telah bertobat di hadapan Tuhan? Apakah pertobatan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Ataukah kita hanya jadi orang munafik yang di hadapan manusia kita terlihat suci, tetapi terkadang di luar sana kita berbuat ruci. Sehingga hari ini pesan firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar supaya kita hidup dalam pertobatan. Karena ketika kita melakukan dosa bukan berarti Allah menyembunyikan dosa kita. Bukan berarti Allah membiarkan kita untuk melakukan dosa. Tetapi dikatakan bahwa dengan kemurahan, kesabaran dan kelapangan hatinya, Tuhan Allah bermaksud supaya kemurahan Allah menuntun kita untuk hidup dalam pertobatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi menganggap bahwa karena mereka istimewa, mereka spesial, keturunan umat yang dipilih oleh Allah. Mereka berpikir bahwa mereka ketika melakukan salah, Tuhan nyanda akan hukum karena mereka istimewa di mata Tuhan. Tetapi bukan demikian. Kalau Tuhan belum menghukum, bukan berarti orang yang melakukan dosa tidak akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mencurahkan kemurahan, kesabaran, kelapangan hatinya. Artinya apa? Tuhan menangguhkan penangguhan hukuman yang pasti akan datang agar orang bisa bertobat. Jadi Tuhan menangguhkan hukuman itu, menahan ya. Bukan berarti Tuhan tidak bisa menghukum, tetapi dengan kemurahan Tuhan Allah, Dia mau supaya orang-orang bertobat. Namun Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan yang kita jalani, kadang-kadang kita seperti di ayat 5 dikatakan bahwa tetapi oleh kekerasan hatimu engkau tidak mau bertobat, malahan menimbun murka atas dirimu sendiri. Kadang kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita keras hati, tegar hati, tidak mau bertobat. Kita telah melakukan dosa, melakukan kesalahan, jatuh berulang-ulang pada lubang yang sama, tetapi kita tidak mau bertobat di hadapan Tuhan. Makanya orang yang keras hati susah dibentuk, saudara-saudara. Ya, kalau kita dengar firman, lembutkan hati. Minta kuasa Roh Kudus menjamah dan melawat kita sehingga kita bertobat di hadapan Tuhan. Tapi susah orang kalau keras. Ya, makanya orang kalau keras susah mau ditegur, susah mau kasih dinasihati, susah sekali karena keras. Ya, keras kepala, keras hati, saudara-saudara. Makanya orang kalau keras hati di pemuka keras. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun yang Tuhan mau adalah hati yang mau bertobat. Ya, karena keras hati berarti menandakan bahwa hati yang tidak mau bertobat. Tapi hati yang mau bertobat adalah melembutkan. Dalam kehidupan rumah tangga keluarga, ya banyak suami istri keras hati. Suami keras, istri keras, sehingga nyak baku apa saudara-saudara.
Tapi kalau suami keras, istri mesti lembut. Supaya memang klop. Satu api, satu jadi air. Satu menyala, satu jadi air, padamkan. Itu api yang menyala. Mar kalau satu api, suami jadi api, istri jadi api, ya tabakar rumah tangga, saudara. Makanya ya sebagai suami jangan keras hati. Sebagai istri juga jangan keras hati. Karena orang keras hati egois. Orang keras hati cuma pentingkan egonya. Orang keras hati angkuh, sombong. Ya, makanya orang yang lembut hati rendah hati. Orang yang lembut hati tidak egois. Makanya kalau kita menikah dengan orang yang keras hati, waduh, pusing 7 keliling, saudara. Makanya anak-anak muda yang mau cari pasangan ya jangan cari orang keras. Keras hati, keras kepala. Tapi carilah orang yang punya hati yang lembut. Amin. Makanya Tuhan mau kita punya hati yang mau bertobat di hadapan Tuhan. Karena jangan sampai di ayat 6 dikatakan ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Wow. Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Ketika kita menabur kejahatan kita akan menuai kebinasaan. Namun saat kita menabur kebaikan kita akan menuai sukacita, sorak-sorai, berkat dan damai sejahtera. Amin saudara-saudara. Ingat Tuhan membalas menurut perbuatan. Ya, jangan pikir orang setia melayani, orang rajin beribadah. Karena mungkin orang yang setia melayani, rajin ibadah, rajin berdoa, baking dosa. Tidak mungkin saudara ya. Dalam pengertian bahwa kendati pun kita tidak lepas dari manusia yang tidak sempurna. Namun semakin hari kita semakin dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Saat kita dengar firman kita lembutkan hati sehingga kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Karena ada masih banyak sisi-sisi gelap yang perlu diserahkan kepada Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Kendati pun orang-orang percaya, namun kalau orang tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menghukum sesuai dengan apa yang kita perbuat. Sehingga sebelum datang murka Allah, bertobatlah. Bertobatlah dan kembali kepada Tuhan. Kalau kita sudah, karena bicara bertobat saudara-saudara dalam ayat 4 ini, pertobatan ini bahkan di ayat 5 ya tidak mau. Pertobatan di sini menunjukkan kalau dalam bahasa Yunani ini bicara metanoia ya. Ini hanya membalikan pikiran. Pikiran yang so taputar ke belakang ya sebalik ke muka. Tetapi pertobatan yang dimaksudkan di sini yaitu dalam bahasa Ibrani yaitu syub. Yang berarti meliputi seluruh kehidupan, bukan hanya cara berpikir saja, tetapi cara hidup kita adalah hidup dalam pertobatan. Yang cuma pikir-pikir mau bertobat, mar dalam perbuatannya tidak tobat. So pikir Tuhan tak mau bertobat Tuhan. Kamari mau dapat dengan hugel ulang jadi saudara. Tetapi yang dimaksudkan pertobatan di sini adalah meliputi seluruh kehidupan kita. Contohnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita berjalan dan ketika kita menuju ke Manado, contohnya kita menuju ke Manado saudara, ya. Saya tinggal di Likupang. Ketika saya menuju ke Manado, tentunya saya harus lewat jalan dekat ya, jalan umum ya dari kecamatan ini Likupang ya. Saya harus ikut jalan terus Paslaten, Kokolek, terus saudara-saudara itu jalan arah ke Manado. Namun saudara-saudara, kalau kita tujuannya Manado tapi saya salah arah, seharusnya saya belok ke kanan ya. Saya belok ke kanan arah Manado, saya terus Marinso saudara, Marinso dan terus ke Bitung. Itu kan saya salah arah. Waktu saya tiba di Marinso, saya pikir, so salah arah ini.
saya harus berbalik. Saya harus berbalik di arah yang benar. Itulah yang dimaksud dengan pertobatan. Kalau kita ada pada jalan yang salah, langkah kita ada pada jalur yang salah, kehidupan kita hidup yang salah, hidup jahat, perjalanan hidup kita sudah salah arah, salah jalan. Saudara, mungkin salah jalan, salah arah kita sudah sampai 10 kilometer atau sudah sampai 40 kilometer. Kalau memang itu salah jalan, itu salah arah, nyanda ada jalan lain selain balik lagi. Balik lagi dan ikut jalan yang benar. Orang yang hidup mau bertobat, kembali pada Tuhan dan ikut jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan adalah jalan yang benar. Amin, saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal. Hidup kekal kepada siapa? Kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Wah, ada jaminan, ada janji Tuhan, hidup kekal bagi mereka yang berbuat baik, bagi mereka yang terus mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi, kalau kita melakukan apa yang dikenankan oleh Tuhan, maka ini ayat 7 menjadi bagian kita. Tapi kalau kita melakukan apa yang jahat, ini ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari apa? Kepentingan sendiri. Namanya orang egois, cuma penting-penting juga DP diri. Nyanda untuk banyak orang, kepentingan bersama. Murka bagi siapa yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman, kepada kejahatan. Murka ini bicara apa? Bicara kemarahan Allah, hukuman Allah dalam kehidupan kita. Makanya kalau orang melakukan apa yang benar, Tuhan balas itu sesuai. Tapi kalau orang melakukan apa yang jahat, Tuhan juga balas itu sesuai. Ini yang mau Rasul Paulus katakan kepada baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Tuhannya nak memandang bulu, makanya di ayat 11 dikatakan sebab Allah tidak memandang bulu. Ya, Tuhannya nak pernah membeda-bedakan mau dia Yahudi, mau dia non-Yahudi, nyanda. Namanya orang Yahudi biar dia istimewa, dapat kipas kalau dia bikin kejahatan. Begitupun dengan orang non-Yahudi, kalau dia bikin salah tetap Tuhan kipas, saudara. Begitu juga dengan kita, biar orang pelayan Tuhan, biar tom pendeta penatua siamas kau tom bikin salah dapat kipas, saudara-saudara. Tuhan yang nak pandang karena tapi pelayan tapi hamba biar jo kasih baba diang jo biar jo dia biar bikin salah, ndak, saudara-saudara. Ya, Tuhan akan mendatangkan murka hukumannya. Maka dari itu, ya, marilah sebagai orang percaya kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan kepada Tuhan adalah kerelaan. Ketaatan yang penuh kerelaan karena mengasihi Tuhan. Jangan sampai saudara-saudara di ayat 9 mengatakan, ya, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Bayangkan, penderitaan ini bukan cuma penderitaan gunting kuku, komba darah, sakit, tetapi penderitaan di sini adalah penderitaan yang seperti bencana besar. Ya, ini yang dimaksudkan penderitaan seperti datang bencana besar. Kalau Torah ayat 9 ya, berbuat yang jahat maka penderitaan, bencana besar akan melanda hidup kita. Dan juga kesesakan. Kesesakan ini adalah
keadaan terdesak dan tidak ada jalan keluar karena murka Allah. Bayangkan, kalau Tuhan so marah mau lari ke mana tuh orang saudara? Kalau Tuhan so murka mau lari ke mana? Nyak dapat lari itu orang saudara. Ya, sehingga ini firman mengingatkan kepada kita semua. Makanya di ayat 10, kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Damai sejahtera, shalom, ya, dalam bahasa Ibrani, eirene dalam bahasa Yunani. Ingat saudara yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan menghukum, Tuhan tidak memandang siapa Anda. Apakah Anda seorang pemimpin, Anda seorang pejabat, Anda seorang nelayan, Anda punya banyak harta, banyak kekayaan. Kalau kejahatanmu sampai di hadapan Tuhan dan datang murka Tuhan, siapapun tidak akan dapat membatasinya. Nyak mudah palari saudara. Tuhan yang tidak pernah lia, motoran pasung, motor banyak doi, nyak ada doi. Namanya bikin kejahatan, Tuhan ajar, Tuhan kipas, Tuhan yang pernah pandang bulu, ya sama dengan manusia, saudara-saudara. Ya, kalau Allah tidak memandang bulu, artinya Allah tidak ada sifat memihak, memandang muka. Tetapi dalam kehidupan orang manusia kadang orang begitu memandang bulu. Kalau orang kaya, orang banyak doi, ada harta, ada uang banyak. Orang berdekat saudara, ya. Orang sembah-sembah sambil sembah kaisar Tuhan. Bahkan banyak tidak sedikit yang jadi penjilat. Kadang orang pandang bulu, memandang muka. Kalau jo orang dah doi berdekat, marka siang kalau orangnya doi, ya. Jangan harap. Kalau orang kaya minta tolong, cepat ya tolong. Marka kalau orang susah minta tolong, ukur-ukur mau tolong. Padahal sanggup tolong saudara-saudara. Makanya ini mengingatkan kita sebagai orang percaya. Kalau Tuhan tidak memandang bulu, orang juga harus demikian. Jangan pandang bulu. Jangan pandang muka. Apalagi baku pandang enteng saudara-saudara. Ya. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan tidak memperlakukan orang Yahudi lebih lunak karena kedudukan istimewanya. Sebaliknya, Tuhan juga tidak akan memperlakukan lebih keras karena orang non-Yahudi. Tapi semua itu diadili menurut perbuatan atau kaidah yang sama. Maka dari itu, saudara yang diberkati Tuhan, di ayat 12 sampai 16 ini bicara tentang hukum Taurat. Ya, di sini orang Yahudi menganggap bahwa mereka ini istimewa karena mereka tahu tentang hukum Taurat, sementara orang non-Yahudi mereka tidak ada. Sehingga dikatakan bahwa sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Artinya apa saudara-saudara? Orang-orang percaya kita punya firman, kita punya Alkitab. Cintailah firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan sama dengan orang Yahudi, cuma tahu hukum Taurat tapi tidak melakukan hukum Taurat itu. Jangan sama dengan orang sekarang cuma tahu firman, marnya nak jaga baking firman. Sehingga kalau orang tahu firman, cintai firman, lakukan firman itu. Karena barang siapa hanya jadi pendengar
dan tidak melakukan firman, maka kita menipu diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, semoga firman ini memberkati dan menguatkan kita. Pesan pertama, jangan kita jadi hakim bagi sesama. Jangan kita suka lihat-lihat kesalahan orang lain, karena orang pun tidak pernah lepas dari salah. Karena hakim yang benar-benar adil hanya Tuhan Allah. Dan kemudian firman Tuhan mengingatkan kita saat ini supaya kita hidup dalam pertobatan. Kalau bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh. Bukan hanya metanoia, tapi syub, yaitu berbalik dari cara hidup kita, keseluruhan hidup kita. Kalau kita sudah salah arah, salah jalan, berbalik dan hidup dalam pertobatan kepada Tuhan. Dan pesan firman Tuhan yang terakhir, bahwa jangan kita memandang bulu, jangan kita membeda-bedakan satu dengan yang lain, jangan kita hanya suka kepada orang yang berduit, jangan memandang bulu, karena Tuhan juga tidak memandang bulu. Sehingga ketika Tuhan menghukum, penghukuman Tuhan berlaku bagi semua orang siapapun itu. Tetapi ketika Tuhan mencurahkan kemurahan-Nya, kemurahan Tuhan itu juga berlaku bagi semua orang. Maka dari itu kalau torang tahu firman, torang juga harus melakukan firman itu. Jangan seperti orang Yahudi yang tahu hukum Taurat tapi tidak mengerjakan hukum Taurat itu. Semoga ini menguatkan dan memotivasi kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini semakin menguatkan, memotivasi, tetapi juga menegur dan mengingatkan kami untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setiap viewer, orang-orang yang menyaksikan channel ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Biar firman-Mu kami hidupi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom, damai di hati.